ini terbagi menjadi 3. Katanya yang pertama adalah rahmah, yang kedua adalah maghfirah, 10 yang terakhir adalah itqum minan nar. Ini hadisnya dhaif, yang benar adalah dari awal sampai akhir adalah rahmah, dari awal sampai akhir adalah maghfirah, kemudian dari awal sampai akhir adalah itqum minan nar, ya, enggak terbagi menjadi 3. Yang mana kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keutamaan, ya subhanallah ya. Para sahabat mereka sangat bergembira ketika mereka menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan mereka bersedih ketika bulan Ramadan hendak meninggalkan kita. Sekarang kebalikan dengan kita ya. Ya anak-anakku sekalian, ya semuanya kebalikan. Kita menyambut datangnya Idul Fitri, kita sukacita, senang gitu. Padahal kita tidak sadar bahwasanya kita udah akan ditinggalkan oleh bulan yang penuh keutamaan, ya. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan bahwasanya ketika datang bulan Ramadan, ya futihat abwabul jinan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan tidak pernah ditutup. Kemudian ditutup pula abwabun niran, ya, ditutup pula pintu-pintu neraka, ya. Pintu-pintu neraka ditutup. Yang mana ini menunjukkan bahwasannya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Dan Allah pun sayang dan mempermudah hambanya sehingga Allah Subhanahu wa taala membelenggu para setan dan jin. Ini Allah membelenggunya, ya. Ini menunjukkan bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keutamaan. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan ini begitu saja, terlewat begitu saja, ya. Apalagi udah tinggal 10 hari terakhir, kita ada berada di tanggal 21 Ramadan. Jangan sampai kalau kita lihat di hari-hari sebelumnya, kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini sangat kurang. Jangan sampai kita hanya melewatkan begitu saja. Sehingga sebagaimana kata Rasulullah SAW, sakiyun abdun adraka Ramadan summa salaka minhu falam yughfar lahu. Ya. Kata Rasulullah SAW, seorang hamba ini, ya, hamba ini celakalah seorang hamba, ya. Sakiyun abdun, ya. Hamba ini celakalah hamba. Siapa yang dikatakan celaka oleh Rasulullah SAW? Ini sebenarnya dalam sebuah hadis, ya, ketika itu Rasulullah menapaki mimbar, bagian undakan pertama Rasulullah mengucapkan amin, kemudian yang kedua mengucapkan amin, sampai yang ketiga mengucapkan amin. Maka para sahabat bertanya. Maka Rasulullah menjawab bahwasanya malaikat Jibril berdoa. Ya. Di antaranya doanya sakiyun abdun adraka Ramadan summa salakha minhu falam yughfar lahu, ya. Celaka seorang hamba ketika dia menjumpai Ramadan, kemudian Ramadan telah meninggalkan kita, kemudian dia berada di akhir bulan Ramadan, falam yughfar lahu. Ya. Dosanya belum diampuni, dosanya tidak diampuni. Ya, ini adalah orang yang celaka. Sementara kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan, ya. Oleh karena itu anak-anakku yang salih dan salihah, ya, isilah bulan Ramadan ini dengan amal-amal saleh, ya. Dengan amal-amal saleh agar senantiasa kita mendapatkan kebaikan, tidak hanya mendapatkan lapar dan haus saja, ya. Terutama di 10 hari terakhir, ya. Apa yang Rasulullah SAW lakukan di 10 malam terakhir, ya, yang mana 10 malam terakhir ini adalah waktu-waktu yang istimewa. Ya, Rasulullah SAW di 10 malam terakhir, ya, Rasulullah menghidupkan malam tersebut, ya. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW,
ya, dia menghidupkan malam terakhir di bulan Ramadan, ya, di mana hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah berkata Rasulullah SAW biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, di 10 Ramadan terakhir Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dalam beribadah dengan meninggalkan istri-istrinya, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini ya. Ini menunjukkan bahwasannya dalam hadis tersebut menunjukkan keutamaan beramal saleh di 10 terakhir di bulan Ramadan, ya. Di 10 terakhir di bulan Ramadan, yang mana di 10 terakhir punya keistimewaan dalam beribadah dari hari-hari yang lainnya. Ya. Yang mana di 10 hari terakhir ini ada suatu amalan, suatu malam, apabila kita beribadah di malam tersebut, pahalanya Assalamualaikum Pak Wawan. Lebih baik dari pahala beribadah selama 1000 bulan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar, ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan kurang lebih ada 83 tahun ya kalau nggak salah ya. Coba dihitung. 1000 bulan berapa tahun tuh? Kalau kita beribadah di 10 malam terakhir, kita mendapatkan Lailatul Qadar, berarti pahala ibadah kita ya sama bahkan lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Ya, di samping bulan Ramadan sendiri memiliki keutamaan yang begitu banyak. Ya. Di antara keutamaannya bulan Ramadan, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa di bulan Ramadan penuh keimanan dan pengharapan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Bahkan kalian melakukan qiyamul Ramadan. Tahu qiyamul Ramadan apa? Apa qiyamul Ramadan? Salat malam di bulan Ramadan. Oke, salat malam di bulan Ramadan atau dikenal dengan istilah tarawih, ya. Kalian melakukan salat tarawih. Ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan salat tarawih bersama imam sampai terakhir, ya, maka dia sama dengan salat selama 1 malam penuh. Ya, salat tarawih bersama imam sampai akhir. Ya, sama pahalanya dengan salat selama satu malam. Ini ya. Adapun hadis yang menjelaskan bahwasannya keutamaan salat tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam lafaz yang lain disebutkan dikeluarkan dirinya dari dosa-dosanya seperti bayi yang terlahir dari perut ibunya, ya. Ini menunjukkan bahwasannya dengan melakukan qiyamul Ramadan, melakukan puasa Ramadan, kita telah dibersihkan dari dosa-dosa kita, ya. Tentunya ya, dosa-dosa di sini adalah bukan selain dosa syirik, ya. Ini ya. Bulan Ramadan banyak sekali keutamaannya. Nah, sekarang kenapa Rasulullah SAW menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Ya, tadi di antaranya bahwasanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini punya keistimewaan dalam beribadah dari hari-hari yang lainnya, ya. Sehingga di sini Rasulullah SAW memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak melakukan salat sunnah, zikir. Nah, ini ya. Atau dikenal dengan istilah i'tikaf. Ada yang udah i'tikaf tadi malam di masjid? Udah. Besok, Pak. Ya, besok. Kemudian di antara faedah hadis yang tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang pertama tadi,
menunjukkan bahwasanya keutamaan beramal soleh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kesungguhan Nabi di dalam melaksanakan atau di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan karena dua alasan. Ya, alasan yang pertama, ya, 10 hari terakhir tersebut adalah penutup bulan Ramadan yang diberkahi. Sehingga ya, setiap amalan itu dinilai dari akhirnya, ya. Ingat, alasan kenapa Rasulullah SAW bersungguh-sungguh melakukan ibadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan karena dua alasan. Alasan pertama, 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah penutup dari bulan Ramadan yang diberkahi ini. Yang mana kita ketahui bahwasanya ibadah seseorang atau amalan seseorang itu dilihat akhirnya, bukan hanya dilihat awalnya. Ya, seperti sholat misalkan. Seorang sholat di awalnya dia niatnya ikhlas karena Allah, tapi di pertengahan tergelincir, akhirnya dia ria. Selesai sholatnya dalam kondisi ria, maka sholatnya tidak akan diterima. Ya, begitu pula seorang hamba ketika hidup di dunia, dia dilihat akhirnya, bukan dilihat awalnya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ya, seorang laki-laki, ini dalam hadis Arba'in, hadis keempat kalau nggak salah bagian terakhir, ya. Kata Rasulullah SAW, seorang laki-laki yang setiap harinya dia melakukan amal saleh, dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga antara dirinya dengan surga sudah sangat dekat. Kemudian di akhirnya dia melakukan amalan atau perbuatan ahli neraka, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu dilihat akhirnya. Amal itu dilihat akhirnya, bukan dilihat awalnya saja. Ya, tentunya awalnya harus niat ikhlas karena Allah. Kemudian dilihat akhirnya. Kemudian dalam hadis tersebut juga disebutkan kebalikannya. Kata Rasulullah, ada seorang pemuda yang setiap harinya melakukan perbuatan dosa dan maksiat sehingga antara dirinya dengan neraka ini sudah sangat dekat. Kemudian dia bertobat kepada Allah, dia melakukan amalan-amalan penduduk surga dan pada akhirnya dia masuk ke dalam surga. Ya, kalian milih surga atau yang lain? Surga. Ya, Surga. ya. Surga. Nanti kalian akan mendapatkan materi tentang bagaimana orang yang dirindukan oleh surga itu seperti apa, ya. Nanti ya, Pohon nggak akan bahas itu, nanti dibahas sama Bu Yati itu. Ini alasan pertama ya, kenapa Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 malam terakhir. Tadi yang alasan pertama, karena 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah penutup bulan Ramadan yang diberkahi. Dan setiap amalan itu dinilai di akhirnya, bukan di awalnya saja. Ya. Kemudian alasan yang kedua, ya, kenapa Rasulullah SAW menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Alasan yang kedua, 10 hari terakhir tersebut diharapkan didapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, di 10 hari terakhir ini diharapkan mendapatkan malam Lailatul Qadar karena Allah tidak menyebutkan malam Lailatul Qadar ada di malam 21, di malam 22, di malam 23, malam 25 dan lain sebagainya. Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah pun nggak menyebutkan. Ya. Disinilah kita harus bersungguh-sungguh karena sesuatu yang tidak disebutkan otomatis akan bersungguh-sungguh. Sama misalkan seseorang kerja misalkan, ya, kamu kerja sama saya, gajinya nanti ditentukan, nggak disebutkan kamu dapat gaji sekian, tidak, gajinya nanti ditentukan di akhir. Ya, tentunya dia akan bekerja sungguh-sungguh, tidak akan berleha-leha. Ya. Sama dengan kalian juga ketika kalian misalkan beribadah kemudian bekerja membantu orang tua kalian ngomong kalau kamu dapat prestasi yang terbaik ya, maka akan diberikan hadiah yang terbaik misalkan. Tapi nggak dikasih tahu hadiahnya apa. Tentunya kalian akan sungguh-sungguh. Ya.
akan sungguh-sungguh untuk mendapatkan hadiah itu sendiri. Nah, begitu pula di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini tidak ditentukan malam keberapa terjadinya Lailatul Qadar. Ya, tidak ditentukan. Tapi Allah hanya menyebutkan bahwasanya ketika seseorang beribadah di malam tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala ibadah selama 1000 bulan. Bahkan khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Ya. Kalian mau mendapatkan Lailatul Qadar, maka hidupkanlah di malam Lailatul Qadar tersebut. Bukan di siang harinya, tapi malam harinya. Ya. Siang harinya kalian berpuasa dengan sungguh-sungguh, mengharapkan pahala dari Allah. Ingat, setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Subhanallah ya. Ke toilet ya, Pak. Ya, silakan. Subhanallah, Allah sayang sama kita. Ya, Allah sayang sama kita. Jadi hamba yang disayang oleh Allah, maka hamba tersebut harus senantiasa mencari kebaikan, memupuk pahala, mengumpulkan pahala di bulan Ramadan ini, terutama di detik-detik terakhir di bulan Ramadan. Ya. Nah, ini ya. Ketika seseorang mendapati Lailatul Qadar, kemudian dia beribadah di hari-hari terakhir tersebut, menyibukkan dirinya beribadah di hari-hari terakhir tersebut, sehingga dia mendapatkan maghfirah. Dia akan mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak sedikit kalau di tahun-tahun sebelumnya ya, di malam-malam terakhir mereka menyibukkan diri di perjalanan, bukan di masjid untuk i'tikaf. Di perjalanan. Ngapain di perjalanan? Ada yang tahu? Bahkan rela bermacet-macetan. Ya. Mudik. Ya, mudik. Emang mudik kalau niatnya silaturahmi insya Allah berpahala ya. Ya, karena menyambung silaturahmi itu adalah bagian daripada perintah. Karena seseorang yang menyambung silaturahmi akan memperluas rizki dan memanjangkan usia. Itu kata Rasulullah SAW ya. Nah ini, kita masih ada 9 hari ke depan ya. Marilah kita isi di 9 hari ke depan ini dengan banyak beramal saleh ya. Bahkan di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bukan hanya dirinya, dia membangunkan keluarganya ya. Istri-istrinya dibangunkan, ya, mendorong mereka untuk melaksanakan salat malam. Ya, kalau laki-laki misalkan di masjid i'tikaf, kalau perempuan nggak ke masjid, maka hidupkanlah malam-malam tersebut di rumah kalian. Jangan tidur ngorok gitu. Bergadang main game, nonton bola, bela-belain. Tapi tahajud tidak dibela-belain ya. Ya. Isi malam tersebut. Tapi jangan pula kalian pergi ke masjid niatnya i'tikaf tapi sampai di masjid hanya pindah tidur. Jangan tidak mendapatkan Lailatul Qadar, kalian tidur doang, ya. Tapi di sini dianjurkan kita membangunkan keluarga, menghidupkan malam tersebut untuk beribadah, ya. Untuk beribadah, bukan hanya numpang tidur, tapi kita mengisi hari-hari terakhir di malam-malam terakhir, 10 malam terakhir ini dengan amal soleh, dengan tadarus Al-Quran. Kalian tahu keutamaan membaca Al-Quran? Ya, di antaranya kalian akan mendapatkan pahala dari setiap hurufnya 1 kebaikan, dari setiap 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan ketika kalian membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan syafaat bagi kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kapan Al-Quran memberikan syafaat kepada kita? Ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita dari alam kubur, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di padang mahsyar, maka di saat itulah Al-Quran akan melindungi kita, memberikan syafaat bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Oleh karena itu, rajin hiasin lisan ini dengan lantunan Al-Quran. Ya, jangan menghiasi lisan ini dengan nyanyian.
Yang masih suka nyanyi. Kenapa? Karena nyanyian tidak akan mendatangkan pahala, bisa jadi mendatangkan dosa. Karena jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga meninggalkan hal yang paling penting. Ini ya, tadarus Al-Qur'an. Hidupkan Al-Qur'an. Hidupkan malam Lailatul Qadar. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka hidupkan Lailatul Qadar tersebut. Oke. Kira-kira bagaimana ciri-ciri kita mendapatkan Lailatul Qadar? Ya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil di bulan, di 10 malam terakhir, tetapi di malam-malam ganjil. Sehingga ada orang yang melaksanakan i'tikaf hanya di malam-malam ganjil. Ya. Ada yang tahu ciri-ciri kita mendapatkan Lailatul Qadar? Udah sering ini dibahas kan ya? Ya, Pak, kita sering. Hah? Sudah sering. Udah sering, iya. Ciri-ciri kita mendapatkan Lailatul Qadar. Apa? Ini siapa yang ngomong ya? Bukan saya, Pak. Fiona, Pak. Oke. Ciri-ciri mendapatkan Lailatul Qadar ya. Di antaranya ya, ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita akan merasakan manisnya ibadah di malam tersebut. Ya. Betapa manisnya, betapa nikmatnya beribadah di malam tersebut. Ketika dia merasakan bahwasannya betapa lezatnya ibadah, ketenangan hati dan kenikmatan bermunajat kepada Allah di malam tersebut, berbeda dengan malam-malam yang lain di bulan Ramadan, berarti kita telah mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ini bisa dirasakan. Ya, bisa dirasakan. Nah, dikala kalian mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti ibadah yang dilakukan di malam tersebut ya sama lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun ya. Itu. Nah, itu yang dirasakan. Tapi tidak semua kaum muslimin merasakan itu. Tidak semua kaum muslimin merasakan itu. Bahkan ketika datang Lailatul Qadar, mereka dalam kondisi tidur. Ya, bahkan ada juga yang disibukkan di 10 malam terakhir itu mereka hunting ke supermarket, ya, shopping, beli baju baru, dan lain sebagainya. Tidak memanfaatkan keutamaan bulan Ramadan itu dengan sebaik mungkin. Ya. Ini banyak ya di antara kaum muslimin seperti itu. Ya, ini ya. Ini yang dapat dirasakan oleh orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Sehingga tadi tanda-tandanya ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu dia akan merasakan tenang di dalam beribadah, merasakan lezatnya ibadah, ketenangan hati, dan kenikmatan bermunajat kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Ya, berbeda dengan bulan-bulan dengan malam-malam sebelumnya. Kalau di malam sebelumnya biasa aja, tiba-tiba di malam tersebut nikmat sekali bermunajat. Nikmat sekali beribadah, bukan nikmat tidurnya ya. Nikmat sekali beribadahnya. Berarti kita telah mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, sekarang bagaimana gambaran siang harinya? Ada yang tahu? Ya? Ada yang tahu?
Siang harinya seperti apa? Bunga mekar atau gimana? Di siang hari cahaya mentari redup, ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ya, dalam sebuah hadisnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, keesokan hari Lailatul Qadar, matahari terbit hingga tinggi tanpa sinar ba'dahkan, ya. Sinar matahari tersedup-redup, ya. Cahayanya tidak terlalu terik. Nah, ini berarti sudah mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Ini hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini ya. Oleh karena itu anak-anak yang soleh dan solehah, marilah kita motivasi diri kita agar senantiasa kita menjadi anak-anak yang menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa yang diinginkan di dalam puasa itu sendiri, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti pribadi yang bertakwa. Yang mana ketakwaan inilah yang memastikan kita masuk surga. Ya, kalau kalian ingin mendapatkan surga, maka kejar surga tersebut. Pohon nggak bisa memberikan gambaran betapa nikmatnya surga. Rasulullah SAW pun tidak bisa memberikan gambaran betapa nikmatnya surga. Tidak ada yang bisa memberikan gambaran seperti itu. Nikmatnya surga dibandingkan dengan dunia. Jauh. Andaikan kenikmatan itu ada 100%, maka 1% yang ada di dunia, 99% ada di surga. Ya. Kalau kalian ingin menjadi penghuni surga, ya, di 10 malam terakhir ini motivasi diri kalian untuk tilawatul Quran, untuk menghidupkan malam, banyak berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama ini mau ujian misalkan ingin mendapatkan prestasi yang baik, maka berdoa. Kita berada dalam kondisi puasa, ini salah satu sebab dikabulkannya doa. Kita dalam kondisi puasa, beribadah, ya. Ini adalah waktu yang dimana dikabulkannya doa. Makanya banyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kebaikan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan di dalam beribadah, ya. Isti'anah, ya. Karena ibadah itu kan harus ada isti'anah. Ya, ibadah itu antara isti'anah dengan ibadah tidak bisa dipisahkan. Agar kita bisa beribadah dengan baik, maka mintalah kepada Allah. Di antara doanya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya, kita minta kepada Allah semuanya. Masa depan kita, doakanlah kedua orang tua kita, doakanlah keluarga kita, dan kaum muslimin yang lain kita doakan. Ya, karena kita berada di bulan Ramadan, di bulan yang penuh keutamaan. Ya, kondisi kita dalam keadaan berpuasa. Ya, itu anak-anakku yang soleh dan solehah. Intinya di 10 terakhir ini marilah kita senantiasa mengisi di 10 hari terakhir ini dengan banyak-banyak beribadah sehingga kita mendapatkan Lailatul Qadar kalau kita menghendaki surga. Ya. Ada yang tahu nggak sifat penghuni surga itu seperti apa? Apakah kita yang termasuk di situ? Kita masuk nggak ke dalam sifat penghuni surga? Sok. Coba perhatikan. Ya, di sini ada beberapa sifat penghuni surga. Tadi tujuan daripada ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah kita ingin mendapatkan surga. Apakah kita termasuk penghuni surga tersebut? Nah, di
Di antara sifat-sifatnya yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran, ya kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kepada ampunan Rabb kalian. Ya. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti karakter yang pertama penghuni surga adalah orang-orang yang bertakwa. Kita masuk nggak ke dalam kategori orang-orang yang bertakwa? Insya Allah. Oleh karena itu kita motivasi diri kita beribadah agar senantiasa menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa yaitu orang yang senantiasa menjaga dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya. Kemudian mengharapkan pahala dari Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah karena ketaatan dan takut akan siksa Allah, ya. Kita melaksanakan perintah Allah, ya, karena taat dan mengharapkan pahala dari Allah, dan kita meninggalkan semua yang Allah Subhanahu wa taala larang karena taat dan takut kepada akan siksa Allah. Nah, ini nih karakter penghuni surga yang pertama yang disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 133. Kemudian yang berikutnya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Nah, karakter yang kedua, ya, ciri-ciri penghuni surga atau sifat penghuni surga yang kedua adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dia menginfakkan hartanya baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Nah, ini ya. Dia mengeluarkan apa saja dari hartanya ketika diperintahkan untuk diinfakkan, ya. Apa saja yang kita infakkan semampu kita. Apalagi di bulan Ramadan ini, masih ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Kita infakkan harta kita, kita berderma. Ya, agar senantiasa harta yang kita miliki ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang berinfak, banyak yang bersedekah bukan berarti harta kita ini berkurang. Justru kita sudah membeli surga, ya, dengan berinfak. Yang harta yang dimiliki manusia sekarang di dunia ini pada dasarnya bukan milik dia. Yang dia miliki sebenarnya adalah yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dia nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dia sedekahkan. Ya. Yang dia sedekahkan itu adalah harta yang sejatinya milik dia. Adapun yang dia miliki sekarang akan hilang begitu saja dan tidak bisa dibawa ke alam kubur. Bahkan tidak akan bermanfaat kalau tidak diinfakkan atau dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter yang kedua. Ya. Sehingga yang pertama, jadilah insan yang bertakwa, yang senantiasa selalu taat kepada Allah, kemudian menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena taat dan takut akan siksa Allah. Kemudian yang kedua adalah kita senantiasa harus menjadi orang-orang yang selalu berinfak, ya, menafkahkan hartanya baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit, ya. Ini. Kemudian karakter yang ketiga yang masuk ke dalam kategori penghuni surga masih dalam surat Al-Imran, ya, kata Allah Subhanahu wa taala wal kadiminal ghaidz, ya. Wal kadiminal ghaidz, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya. Orang-orang yang menahan amarahnya. Berarti yang suka marah, apalagi kalian nih di rumah nih. Saban hari di rumah nggak kemana-mana, boring ya, gabut ya. Iya. Bete, banyak tidur kalau bete itu ya. Ya. Pokoknya suntuk lah di rumah terus.
Bahkan ada masalah sedikit marah-marah. Ya, orang yang akan mendapatkan surga, calon penghuni surga yaitu orang yang senantiasa menjaga amarah. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW ya, dimintai nasihat ya, oleh sahabatnya, ya Rasulullah ausini ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? La taghdab. Jangan marah. Faraddada miraran la taghdab. Bahkan berulang kali Rasulullah SAW mengulang, jangan marah, jangan marah. Ya, seseorang yang pemberani itu, ya, orang yang gagah itu adalah bukan orang yang senantiasa pandai cakap di dalam berperang, tetapi orang yang gagah itu adalah orang yang senantiasa bisa menjaga dirinya, menahan dirinya ketika dia marah. Jangan sampai marah ini meluap begitu saja, karena kemarahan tersebut datangnya dari akan memudahkan setan menguasai kita, ya. Salah satu pintu setan menguasai kita adalah dari amarah. Jadilah anak-anak yang sabar, anak-anak yang bisa menahan amarah, menekan amarahnya ketika marah, ya, kemudian tidak pula dia memiliki sifat dengki atau sifat yang melampaui batas kepada orang lain. Ya, ini ya, penghuni surga. Begitu pula di dalam puasa. Dalam puasa ini kita harus sabar. Sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Sabar di dalam menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sabar terus melakukan ibadah, maka kita akan menuai buah yang manis, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang berikutnya yang termasuk penghuni surga adalah wal afina 'anin nas, ya. Wal afina 'anin nas, dan memaafkan kesalahan orang, ya. Yaitu pandai memaafkan, mudah memaafkan orang. Ya, memaafkan orang, maafkanlah orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita sebelum orang tersebut meminta maaf. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Ya, kenapa kita pun tidak mau memberikan maaf kepada orang, ya? Nah, ini ya, itu diantaranya ciri-ciri penghuni surga. Masih banyak lagi ciri-ciri penghuni surga. Kita masuk nggak di antara ciri-ciri tersebut? Ya, kalau masih belum, maka rubahlah dari sekarang. Ya, rubahlah dari sekarang agar senantiasa kita menjadi calon-calon penghuni surga. Ya, karena ingat, ada orang yang selalu berbuat dosa dan maksiat, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala angkat dia dari surga. Angkat dia dari neraka. Kalau di neraka itu kan ada yang kekal, ada yang tidak. Tapi di surga, ketika seseorang telah masuk surga, maka dia akan kekal selamanya dalam surga. Berbeda dengan neraka. Bahkan Rasulullah SAW pernah bercerita, ya, dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, menceritakan tentang penghuni surga yang terakhir. Penghuni surga yang terakhir. Iya, penghuni surga yang terakhir. Yaitu seorang laki-laki, ya, yang berjalan dengan cara merangkak, dan dia melewati sirat, ya, dan dia sampai di tanah yang lapang. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya pemuda tersebut atau laki-laki tersebut sedang menghadap ke neraka. Sehingga dia merasakan panasnya hembusan angin neraka tersebut. Maka dia berdoa kepada Allah agar senantiasa dia dipalingkan oleh Allah dari neraka. Maka apa kata Allah? Allah pun, apakah engkau tidak meminta yang lain selain ini? Maka orang tersebut, pemuda tersebut berkata, saya tidak akan meminta yang lain, ya Allah. Dia pun bersumpah dan memberikan bukti-bukti bahwasanya dia tidak akan meminta yang lain. Kemudian dia dipalingkanlah wajahnya dari neraka dan dijadikan penghalang antara dirinya dengan neraka. Akhirnya dia tidak merasakan panasnya hembusan api neraka. Tetapi dia menghadap ke surga. Ya, dia menghadap ke surga. Bahkan terbayang di dalam dirinya akan kenikmatan surga. Akan keindahan surga. Akhirnya ada keinginan yang kuat di dalam dirinya ingin masuk surga. Tapi dia ingat, dia udah janji kepada Allah tidak akan meminta yang lain. Ya,
Tapi keinginan yang begitu kuat, akhirnya dia pun meminta kepada Allah. Ya Allah, ya katanya, dekatkan aku ke pintu surga. Setelah itu aku tidak akan meminta yang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala pun berkata, bukankah engkau telah berjanji tidak akan meminta yang lain? Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkata tidak sambil marah, tetapi Allah Subhanahu wa taala tersenyum. Akhirnya karena dia meminta sesuai dengan kehendak Allah, dia berdoa semuanya atas kehendak Allah, dan Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permintaannya, dan dia didekatkan dengan pintu surga. Ya, didekatkan dengan pintu surga. Sudah dekat dengan pintu surga, dia lihat kenikmatan surga begitu nampak di hadapan matanya. Ya, subhanallah. Akhirnya pemuda tadi atau orang tadi dalam dirinya berkecamuk antara keinginan dia masuk ke dalam surga dengan keinginan dirinya masuk ke dalam surga dengan janjinya dia tidak akan meminta apa-apa, tidak akan meminta yang lain. Tapi keinginannya begitu besar. Itu bedanya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini kan selalu ingkar janji. Selalu ingkar janji. Ya. Berbeda dengan Allah, Allah menepati janjinya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu sekecil apapun Allah akan balas. Berbeda dengan manusia. Ya. Dan akhirnya dia tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun pada akhirnya memasukkan dia ke dalam surga. Ya. Nah, ini penghuni surga yang terakhir. Ya, mudah-mudahan kita nggak termasuk penghuni surga yang terakhir ya. Kita masuk penghuni surga yang pertama. Ya. Oke. Masih ada waktu, ada yang mau ditanyakan? Pak, terlalu cepat Puan ngomong. Tidak, Pak. Tidak. Pak, kenapa kita harus berpuasa, Pak? Kenapa kita harus berpuasa? Karena puasa merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas perintahnya. Ya, kalau tidak diperintahkan maka kita tidak akan melaksanakan ibadah, karena syarat ibadah itu yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba. Yang pertama ikhlas karena Allah, kemudian yang kedua adalah ada perintah dari Allah, kemudian ada contoh dari Rasulullah SAW. Ya, karena kalau tidak ada perintah dari Allah, maka itu bukan bagian daripada ibadah yang harus kita laksanakan. Kalau perintah hukumnya adalah wajib, ya. Kalau perintah dari Allah hukumnya adalah wajib. Ada yang lain? Silahkan. Ini pada Pak, saya mau nanya. oh, Kan kalau di bulan Ramadan, pintu neraka ditutup ya. Nah, kalau ada orang yang bunuh diri di bulan Ramadan, itu masuk nerakanya gimana? masuk neraka, bunuh diri, ya. Karena perbuatan dosa, bukan berarti ditutup. Ya, karena kan bunuh diri itu adalah bagian daripada perbuatan yang dibolehkan atau enggak? Tidak. Dosa, Pak. Kalau perbuatan dosa mendapatkan pahala atau dosa? Mendapatkan Dosa.
Surga atau neraka? Neraka, Pak. Neraka. Kan tidak sedikit juga di antara kaum muslimin ya di bulan Ramadan ya, dia tidak melaksanakan perintah Allah ya, tetapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di antara manusia banyak yang tidak berpuasa. Ya. Banyak yang tidak berpuasa. Tidak sedikit ketika kalian dapati di antara kaum muslimin yang mereka tidak melaksanakan puasa. Apakah mereka mendapatkan pahala? Mereka dimasukkan ke dalam surga? Tentunya tidak, karena dia melanggar perintah Allah. Ya. Karena melanggar perintah Allah. Ya. Ketika mereka melanggar perintah Allah, ya, ketika mereka melanggar perintah Allah, otomatis mereka akan mendapatkan dosa. Ya. Adapun kaitan dengan apa yang ditanyakan tadi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwasanya pintu surga dibuka lebar-lebar, kemudian pintu neraka ditutup rapat-rapat. Ya. Yang mana ketika pintu surga dibuka lebar-lebar, ini dapat dipahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka pintunya dengan amal perbuatan yang dapat menghantarkan hambanya ke surga, ya. Seperti salat, puasa, tadarus dan lain sebagainya. Ya, begitu pula yang dimaksud dengan pintu neraka adalah mencegah mereka dari kemaksiatan dengan perbuatan-perbuatan yang menghantarkan ke neraka. Ya, ingat? Karena banyaknya seorang hamba dia melakukan puasa di bulan Ramadan, ya dia melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang mana kita tahu bahwasanya dengan berpuasa ini dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, dia terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Karena dengan berpuasa lisan kita akan terjaga, kemudian seluruh anggota badan kita akan terjaga, ya, karena dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang berpuasa, ya, berbeda dengan orang yang tidak berpuasa. Ya, mereka akan selalu melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ya. Nah, ini tetap ya, ketika mereka melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Bukan berarti mereka bebas dari neraka itu sendiri. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, masih ada waktu 5 menit. Pak. Silakan. Pak, kalau Lailatul Qadar itu yang dapat satu orang atau kayak banyak orang gitu, Pak, yang dapat? Lailatul Qadar itu bisa yang dapat adalah banyak orang, ya, bukan hanya satu orang, yaitu orang yang senantiasa menghidupkan malam tersebut. Di malam tersebut dia mengisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi Puan sampaikan bahwasanya ada yang merasakan kelezatan dalam beribadah, nikmatnya dia bermunajat kepada Allah, tapi ada yang tidak merasakan itu, tetapi dia mendapatkan malam tersebut, ya. Dia mendapatkan malam tersebut. Yang jelas tanda-tandanya tadi udah disebutkan, bukan hanya satu orang, ya, yaitu kaum muslimin yang senantiasa menghidupkan malam tersebut, dia tidak terlelap dengan dalam tidurnya, atau tidak tenggelam dengan perbuatan dosa-dosa. Oke, ada yang lain? Pak, kalau kita udah dapat Lailatul Qadar bisa hilang nggak, Pak? Insya Allah tidak. Yang bisa menghilangkan adalah apa? Syirik? Iya, syirik. Baik syirik besar ataupun syirik
kecil. Niatnya ini yang bisa mendapatkan bisa menghilangkan dari amal ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu, luruskan niat ketika kalian melakukan i'tikaf. Niatnya hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Pak, ada nggak tanda malam Lailatul Qadar, Pak? Tanda-tanda malam Lailatul Qadar tadi sudah disebutkan. Suasananya tenang, damai, tentram, bahkan di siang harinya panasnya tidak terik. Ya, cahaya matahari tidak seterik hari-hari sebelumnya. Mencarkan cahaya tetapi tidak sepanas hari-hari sebelumnya. Ya, di samping itu orang yang beribadah di malam tersebut mendapatkan ketenangan. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, udah tinggal 2 menit, Tuhan cukupkan ya. Nanti ada 3 pertanyaan, nanti Pohon share ya. Bentar. Kalian jawab. Mudah-mudahan masih ingat. Kayaknya nggak ada, Pak. Hah? Kenapa? Disable, Pak. Disable, Pak. Belum ada, Pak. Bentar. Kawan lagi ngopi linknya ya. Atau Puan sebutkan, kalian tulis. Kalian tulis. Pohon maaf, Pohon mau Ya? Pohon mau buka chat. Oh iya, nggak bisa ya? Ya, saya bukain. Coba Pak sekarang Pak. Apa? Rasulullah.